Shalom Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem pada hari ini. Hari yang baru, minggu yang baru, dan bulan yang baru. Senin 2 Mei 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 288, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, seringkali orang mencemooh suatu hal yang ia sendiri tidak pahami atau menganggap suatu kebodohan akan hal-hal yang sebenarnya ia sendiri tidak mengerti. Misalnya, seorang yang mencemooh keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola. Dalam ketidakmengertiannya, ia menganggap wasit itu bodoh, berpihak, dan tidak jeli. Padahal ia sendiri tidak mengerti akan peraturan pertandingan sepak bola. Atau seorang yang mencemooh musik dangdut karena ia tidak mengerti makna musik dangdut itu sendiri. Ia akan menganggap musik dangdut sebagai kebodohan, membosankan, kuno, kampungan, dan tidak enak didengar. Tuduhan seperti itu sering terjadi pada saat orang-orang mendengar berita tentang Yesus yang disalib. Karena ketidakmengertiannya, mereka menganggap berita atau pengajaran tentang Yesus yang disalib adalah sebuah kebodohan. Amanginang yang terkasih, sangat sulit untuk menjelaskan kuasa salib Kristus kepada orang yang belum percaya. Tetapi bila kita melihat salib itu melalui kacamata rohani, barulah kita mulai mengerti sepenuhnya hikmat yang terkandung di dalamnya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi kita yang berada di dalam Kristus, pemberitaan itu adalah hikmat Allah. Jadi pada dasarnya hikmat Allah menyatakan betapa terbaliknya pemikiran dunia. Dunia berpikir bahwa mereka penuh hikmat, dan menurut mereka orang-orang Kristen hanya menyia-nyiakan waktu untuk pergi ke gereja dan membicarakan tentang cara mendapat keselamatan. Padahal itulah kebenaran yang akan membawa orang-orang yang terhilang ke dalam suatu hubungan yang menyelamatkan mereka. Seandainya keselamatan bergantung pada kita, mungkin kita akan melakukan berbagai usaha untuk meraihnya. Itu yang diajarkan
ajaran lain di bumi ini. Mereka menganggap amal dan perbuatan baik adalah alat untuk mendapatkan keselamatan. Padahal bagi Bapa, perbuatan baik sebanyak apapun itu tidak akan cukup untuk membayar hutang dosa kita. Itulah sebabnya Ia sendiri, Allah sendiri yang bertindak dengan melakukan sesuatu yang hanya Allah yang bisa dan tahu bahwa itu diperlakukan untuk menyelamatkan jiwa kita. Mungkin kita tidak suka mengakuinya, namun sadarilah bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita bertanya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah membereskan masalah ini dan menyediakan apa yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Ya, Tuhan Yesus menyediakan keselamatan, pengampunan, dan hubungan yang kekal dengan Allah Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan pertolongan yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih setiamu yang selalu ada di tengah-tengah kami. Di pagi hari ini kami sudah membaca firman-Mu, firman yang boleh mengajarkan kami bahwa Allah yang memberikan keselamatan adalah Allah yang Maha Kuasa. Kiranya firman-Mu dapat menerangi seluruh sisi kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.